Dan yang kedua yang sering saya dengar dari Lora soal talqin, tapi saya belum tahu karena yang saya tahu talqin itu untuk orang yang mau sudah dikubur lalu ditalqinkan sama Pak Modin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, yang bisa diperoleh dari membaca ya hayyu ya qayyum itu banyak sebenarnya. Tapi kan itu semau-maunya Allah, bukan semaunya kita. Maka ya hayyu ya qayyum misalnya menambah umur panjang bisa, sebab yang menghidupkan dan yang maha hidup itu siapa? Allah. Maka kalau Allah mau pada diri kita ini yang asalnya jatah usianya 60 tahun, maka dengan kita membaca ya hayyu ya qayyum, kalau Allah mau bisa panjang 100 tahun. Tapi kalau misalnya membaca ya hayyu ya qayyum kok malah pendek usia, gimana ceritanya? Ya, bukan ya hayyu ya qayyumnya yang salah. Maka bisa ya hayyu ya qayyum, ya hayy itu zat yang maha hidup, al qayyum yang mengatur apa saja, kan maunya Allah. Maka dengan ya hayyu ya qayyum bisa dimudahkan urusan kita, urusan zahiran batinan, bisa dimudahkan perkara dunia. Nah, maka Rasulullah itu juga mengajarkan kepada kita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai Allah, zat yang maha hidup dan maha mengatur segalanya, bi rahmatika, dengan rahmatmu, nastaghits, aku memohon kepadamu. Bisa Pak, tapi itu bukan fokus tujuan kita. Orang yang membaca ya hayyu ya qayyum itu adalah supaya nama Allah hidup di kolbunya, supaya pancaran nurullah hidup di kolbunya, dan supaya semakin dekat dengan Nur Muhammad. Nah, tuh. Yang kedua tentang talqin. Maka jangan nunggu ditalqin saat mati. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang ingin kembali kepada Allah, maka cara pertama yang harus dia lakukan itu adalah akhdut talqin. Sebenarnya bahasanya ekstrim, berat di situ. Akhdut talqin min waliyyin mursyidin, mengambil talqin dari wali yang mursyid. Sudah mursyid dia wali lagi. Sudah mursyid dia wali. Cuman masalahnya kadang kita susah nyari wali, Pak. Nyari wali Allah yang susah. Sebenarnya kalau paham babnya nggak susah nyari wali Allah, gampang. Cuman kan susah, ini walinya yang mana? Maka ngambil talqin itu saat ini gampang caranya. Dari siapa? Dari orang yang mempunyai legalisasi sanadnya yang terhubung kepada Rasulullah SAW, dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Siapakah saja itu? Terserah siapa saja, yang penting ambil talqin, cari gurunya itu, sambungan kolbunya itu, yang mengajarkan zikrul qalb, cari gurunya. Siapa itu? Kalau di sini sebenarnya difasilitasi dengan adanya Abuya itu. Nah, beliau ini sanadnya lengkap, ada. Sanad secara zahir ada, sanad secara keruhanian pun ada. Maka baca ya hayyu ya qayyum dulu, Pak. 40 hari, minimal 40 setiap habis sholat. Kalau bisa 1000. Kalau udah 40 hari konsisten setiap hari, baru nanti lapor. Sudah ngamalin belum, Pak? Insya Allah ya.
Nah, pertanyaannya, sudah ada berguru secara batin kerohaniannya, gurunya meninggal. Bagaimana caranya? Kalau sudah punya guru, gurunya meninggal, nyari yang zahir. Biar jalan zahir batinnya beriringan. Kalau gurunya sudah punya guru nih, mursyid misalnya, gurunya meninggal. Terus kemudian stuck di situ. Enggak, harus ngambil lagi dari yang zahir. Supaya zahirnya beriringan dan batinnya. Nanti kalau ada sesuatu yang bertanggung jawab siapa? Yang batin saja? Tidak, yang zahir pun harus ada. Supaya itu jadi pertanggungjawaban ke Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seimbang antara zahir dan batin. Ada yang dia punya guru di sini, Pak Arif? Punya guru mursyidnya meninggal. Ada? Oh, nggak adil. Kalau memang ada yang begitu, Pak, sempurnakan dengan yang zahir. Sempurnakan. Kalau cuman batinnya itu tidak sempurna. Ibarat syariat dan hakikat dia nggak seimbang. Maka seimbang kemudian dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Timpang salah satunya akan ada yang diabaikan kalau timpang. Kalau mengandalkan syariat, biasanya dia memandang orang yang lain rendah. Sebaliknya, orang yang hanya kuat hakikat, dia pun akan begitu. Dan kadang nggak mau sholat nih bahayanya. Ya, begitu Pak ya. Baca ya Hayyu ya Qayyum, nanti lapor apakah sudah siap kerohaniannya untuk ditalkin. Nah, nanti lapor, bisa melalui Pak Arif, nanti itu Abuya nanti. Nah, itu dari beliau, dari Abuya nanti. Apakah Abuya langsung atau murid-muridnya? Kita tunggu komando. Begitu Pak. Nah, itu Pak ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Itu Pak Arif.